Halo, selamat pagi Sobat Blasman. Kembali lagi di video podcast pada kali ini. Di kesempatan kali ini, saya, Cahaya Podcast, bertugas dan menjadi host pada video podcast kali ini yang bertema ujian praktik. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin teman-teman bisa memencet tombol like dan subscribe untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kami di podcast. Nah, sebelum itu, kalian pasti penasaran apa sih itu ujian praktik? Ujian praktik adalah ujian akhir yang menampilkan keterampilan dan kemampuan siswa. Dan pada hari ini, kita kedatangan narasumber yang sangat cocok dengan tema kita, yaitu ujian praktik. Nah, beliau adalah salah satu guru yang menilai ujian praktik seni budaya, yaitu Pak Ketut Sutama. Ya. Selamat siang, Pak. Siang. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar luar biasa, baik. Baik. Nah, saya pengen nanya nih, kan di SMA Negeri 1 Belah Batu ini selama seminggu lebih ya, Pak ya? Seminggu lebih atau ya terhitungnya seminggu lah ya. Untuk ujian prakteknya. Ujian Iya. praktiknya. Jadi dari kalangan adik-adik kelasnya, kan ini ujian praktik untuk kakak kelasnya aja. Nah, adik-adiknya nih pada penasaran nih sama ujian praktik yang terjadi di SMA Negeri 1 Belah Batu. Nah, saya pengen bertanya nih, Pak. Ujian praktik seni itu mencakup apa saja sih medianya? Oke, untuk ujian praktek khusus di pelajaran seni budaya ya. Ya. Seni budaya Bapak sampaikan untuk materi-materi yang kita uji praktekkan sesuai dengan cabang seni yang ada di Mapel Seni Budaya, yaitu ada 4 cabang seni. Ya. Di antaranya cabang seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater. Oke, berarti lumayan banyak ya. Ya, ada Lumayan 4 banyak cabang. macam-macam. Nah, bagaimana nih siswa-siswa yang ikut ujian praktik? Apakah cukup melebihi ekspektasi Bapak atau gimana nih? Oke, untuk apa yang Bapak saksikan ya setelah berjalan kurang lebih 6 hari kegiatan ujian praktek, dari soal yang kita persiapkan terkait dengan uji praktek tersebut, sebelumnya juga Bapak koordinasi dengan MGMP Seni Budaya yang ada di Blasman, yang dimana MGMP itu terdiri dari beberapa guru yang mengajar dari kelas 10 sampai kelas 12. Di sini di Blasman untuk Mapel Seni Budaya diampu oleh 4 guru. Yang pertama itu Bu Dia, yang kedua Pak Kade Artawan, kemudian Bu Surya, dan Pak sendiri. Nah, kebetulan dari 4 guru mapel yang ada memiliki basic latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari seni tari, seni musik, seni rupa, termasuk juga ada multimedia, itu podcast. Itu kebetulan basic kami beragam di sini, sehingga dalam kesempatan ujian praktek ini kita mengeluarkan 4 cabang seni itu untuk diuji praktekkan. Karena semua materi yang didapatkan oleh siswa itu mereka sudah peroleh dari kelas 10, sehingga di kelas 12 di ujung mereka di sanalah mereka menunjukkan hasil proses mereka selama 3 tahun di Blasman. Baik, jadi kan Bapak bilang gurunya beragam. Apa penilaiannya itu, ini kan saya awam ya sama ujian praktik, baru sekarang saya mulai penasaran. Nah, kan beragam. Itu tuh Bapak dan guru-guru yang lain itu apa menilainya secara langsung bersemua itu atau mempunyai perspektif masing-masing nih, Pak? Oke, untuk aspek penilaian itu kita sepakati bersama. Tetapi pada saat ujian praktek tahun ini Bapak sendiri yang menilai kegiatan ujian praktek di kelas 12. Karena sebelumnya yang mengampu pelajaran seni budaya di kelas 12, kebetulan beliau sudah pensiun tahun ini, Bu Ratnawati, sehingga Bapak datang ke sekolah ini melanjutkan tugas beliau untuk mendampingi anak-anak di kelas 12. Oke, jadi guru yang kelas 12 sudah pensiun tahun ini dan Bapak menggantikannya gitu. Ya, meneruskan. Baik, menurut Bapak apa sih peran ujian praktik ini dalam membentuk karakter siswa? Oke, untuk peran ujian praktek ya di dalam membentuk
suatu karakter siswa, sebenarnya ini saling berkaitan, satu hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Tidak hanya di ujian praktek saja, melalui proses awal pembentukan karakter ini sudah tersinggung di dalamnya. Sehingga menukik kepada kegiatan ujian praktek tahun ini, dari apa yang kita harapkan, kemandirian siswa, tanggung jawab, itu semuanya akan terangsang dari apa yang kita berikan mereka tugas untuk menuntaskan ujian praktek tersebut. Oke, baik. Jadi dari awal itu sudah dilatih ya, meskipun tidak terlalu kelihatan, tapi di Blasman ini sudah mulai diasah lah untuk perkembangan karakter siswa, dan sebagai ujung tombaknya itu saat ujian praktik begitu nih Pak. Nah, ujian praktik seni budaya ini apakah berjalan lancar nih Pak? Untuk kita bisa katakan lancar, dari hari pertama sampai sekarang masih banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita sempurnakan ke depan ya. Apalagi melihat situasi kondisi sekolah kita yang tidak terlalu besar, sehingga kadang-kadang ujian praktek yang kita laksanakan, apalagi di seni budaya ini kan apresiasi seni ya, untuk tahun ini kita melaksanakan suatu pagelaran. Yang namanya suatu pagelaran itu pasti akan memancing orang untuk ingin tahu apa sih kegiatan itu, sehingga dalam situasi yang sempit kita melaksanakan suatu pagelaran di halaman sekolah, sehingga terus terang Bapak selaku penguji mungkin sedikit agak tidak enak kepada rekan-rekan guru dan anak-anak yang lain yang masih melaksanakan kegiatan proses di dalam kelas. Karena suara yang cukup keras itu akan mengganggu konsentrasi mereka. Tetapi kalau konsep kita berproses apapun kegiatannya, karena kita memiliki ruang masing-masing. Anak-anak belajar di kelas, temannya ujian, itu berjalan sesuai dengan tupoksi mereka. Sehingga kalau itu bisa berjalan, suasana sekolah akan menjadi hidup. Suasana belajar di kelas ada, praktek di halaman ada, seperti itu. Ya betul, saya setuju sih, karena seni budaya itu kan seni Pak ya, sudah pasti ada unsur estetika, dan pasti sudah pasti harus ada unsur yang memikat perhatian orang karena kan bersifat seni, begitu Pak? Ya betul, karena tujuan utama dari kegiatan ini pagelaran itu adalah kita memantik perhatian, karena tanpa ada yang memperhatikan itu artinya kita gagal melaksanakan suatu pagelaran. Ya namanya pagelaran ini apalagi seni pertunjukan ya. Pertunjukan itu kita menunjukkan sesuatu kepada orang gitu. Kalau orang tidak mau merespon pertunjukan kita kan gagal pertunjukan kita. Ya. Kalau di seni rupa kita melaksanakan pameran gitu. Kalau pameran kita tidak ada yang mengunjungi, tidak ada yang mengapresiasi karya kita, kan gagal kegiatan kita seperti ini. Mungkin kesannya emang sih agak riuh ya, agak rame dan lain sebagainya, tapi makna yang terkandung di dalamnya itu bisa kita dapatkan bahwa setiap karya, setiap pertunjukan kita perlu diapresiasi. Betul. Jadi ini seni budaya juga banyak banget orang-orang itu yang cenderung, terutama orang-orang ya bisa dibilang siswa-siswa sekarang kan introvert nih Pak. Jadi banyak yang menyembunyikan bakat mereka takut gitu. Jadi di sini juga sebagai wadah untuk menunjukkan karya-karya mereka, begitu Pak. Nah, untuk ujian praktik tahun ini dan tahun kemarin, apakah ada perbedaan yang sangat terasa nih Pak? Oke. Untuk perbedaan ya ujian praktek tahun lalu dan sekarang, mungkin dari informasi yang Pak dapatkan, karena kebetulan Bapak masuk bergabung di Blasman itu per Oktober. Ya, Oktober 2025 kemarin, baru kalau dihitung baru sekitar 4 atau 3 bulan ya, 3 bulan. Sehingga untuk ujian praktek tahun lalu, sesuai informasi yang Pak dapatkan, karena kebetulan beliau Bu Ratnawati waktu itu dalam kondisi sakit, kegiatan UPRA itu dilaksanakan secara online.
Oh, secara yang daring berarti, Pak? pagelaran dia buat video. Oke. Untuk yang seni rupa dia membuat karya langsung di tempat. Dan untuk tahun ini Bapak mencoba membuat terobosan, walaupun informasi ini Bapak dapatkan sebelumnya upra di Blasman hampir sama seperti tahun sekarang, dilaksanakan secara langsung seperti pagelaran. Tahun ini Bapak coba memantik kakak-kakak kelasnya di kelas 12 yang dimana Bapak yakin mereka memiliki potensi, tetapi seperti yang Dek Cahaya sampaikan tadi, ada introvert, dia takut untuk menyampaikan, istilahnya demam panggung dan lain sebagainya. Ya, demam panggung. Itu kita coba pantik dengan mengajak mereka mengadakan suatu pagelaran. Dia mengkonsep pagelaran semua dari awal. Dia mulai menyiapkan konsep pagelaran, dia menyiapkan MC, memandu acara dari awal sampai akhir. Seperti itu proses penilaian yang Bapak lakukan, sehingga dan pagelaran itu kita buat di ruang terbuka. Nah, sehingga itu dia akan semakin tertantang untuk tampil, dan buktinya dari hari pertama sampai hari ini itu anak-anak yang bisa tampil di stage yang disiapkan oleh pihak sekolah itu luar biasa pengalaman mereka. Oke, baik. Jadi seni budaya luar biasa. Jadi waktu tahun lalu itu dilakukan secara daring nih, Pak ya? Ya, Daring buat berubah video. Nah, berarti Bapak sebelumnya sempat bertugas di sekolah yang lain nih, Pak ya? Iya. Di sekolah mana nih, Pak? Sebelumnya Bapak bertugas di Bangli, tepatnya di SMA Negeri 1 Kitamani. Di sana kebetulan juga mapel seni budaya ada juga kan, semua di tingkat SMA Ya, ada. Cuman di masing-masing sekolah itu beda-beda menyikapi, tergantung potensi kompetensi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut. Kalau di sebelumnya Bapak yang membidangi di sana kebetulan didominasi seni rupa, sehingga kegiatan praktek seni budayanya lebih didominasi seni rupa saja. Baik, jadi begitu ya teman-teman, ujian praktik pada kali ini untuk kakak-kakak kelas 12-nya di SMA Negeri 1 Belah Batu tidak hanya membantu kita untuk memperlihatkan bakat-bakat tersembunyi, tapi juga untuk melatih mental seperti yang Bapak bilang, dilakukan di media yang terbuka ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, apa sih harapan guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Belah Batu saat dilakukan ujian praktik terhadap siswa untuk kedepannya? Oke, harapan Bapak ya khususnya ya sebagai salah satu pengisi mapel yang ada di SMA Negeri 1 Belah Batu, terkait dengan harapan untuk mengikuti proses ujian praktek anak-anak, dari apa yang Pak amati tahun ini itu sudah luar biasa, tinggal ditingkatkan kembali dari keseriusan mereka untuk mempersiapkan pagelaran, baik itu dari seni rupa, seni tari, seni musik, termasuk juga seni teater. Karena keempat cabang seni itu Bapak lihat penampilan anak-anak sangat luar biasa, sehingga lebih konsisten mereka untuk lakukan persiapan untuk kegiatan ujian praktek, termasuk mapel yang lain. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, kita penasaran nih, di kegiatan kali ini apa Bapak membawa contoh hasil dari ujian praktiknya? Oke, ada beberapa ya Bapak siapkan, mungkin ini beberapa kecil ya dari karya-karya anak-anak, cuman banyak sekali karya yang memang ini salah satunya, ini bentuk wayang yang mereka buat. Wow, Yang bagus sekali ya Pak ya, sudah bisa. Ini konsepnya setengah Bali setengah Jawa ya, ini konsep wayangnya. Ini mereka buat dari kertas karton. Nah, ini salah satu bentuk karya seni rupa terapan. Ya, dia sebagai hiasan juga berperan sebagai tokoh dalam pementasan sebuah wayang. Di sini juga beberapa karya ya yang Bapak siapkan, ini dari recycle, beberapa
bahan bekas yang mereka sulap menjadi sebuah Ya. karya. Bagus Ini sekali Pak ya. dari perpaduan bentuk dan warna. Kalau kita berbicara secara umum di tingkat SMA, ini tingkatnya sudah cukup luar biasa. Di sini juga ada tradisi lagi ke kamasan, wayang kamasan. Ada ini yang membuat anak putri ini. Oh Ya, Putri. ini bakatnya terpendam. Kalau nggak ada ujian praktek nggak akan muncul. Oh Ya. iya. Oh gitu ya. Seperti itu. Ini juga tidak kalah penting juga digitalisasi karya anak-anak. Oh, Ini wow. juga, ini karyanya Putri juga. Wah keren sekali Pak ya. Dengan karya digital, mereka bisa menciptakan sebuah karya. Ini setelah Bapak tanyakan kemarin, mau lanjut kemana? Nah, ini kan kebetulan dia kelas 12. Oh dan iya, dia betul. cita-citanya menjadi arsitek katanya. Berarti iya. sesuai dengan bakat Sesuai lah, yang sesuai dengan dimiliki, seperti bakat. itu. Dari karya ini, Bapak juga menyelipkan di dalamnya berupa pengantar karya. Sehingga di sini karya ini diiringi oleh pengantar karya, mungkin tidak Bapak bawa sekarang ya. Dia dalam bentuk proposal. Itu tanpa ada pemiliknya, kita sudah tahu proses dari awal sampai akhir karya itu diwujudkan. Semua ada lengkap dibahas di sana sehingga karya itu bisa berbicara dengan didampingi karya tulisnya. Itu pun dari karya itu, dari proposal itu akan mengarah ke semboyan Blasman, yang dimana kita kenal di Blasman ada istilah JTB, ya, jujur, tangguh, dan berintegritas. Jujur dalam artian dia membuat karya ini, kalau orang bilang ini karya, dia buat di rumah, benar nggak dia buat? Apa cari joki nggak kan gitu? Itu sekarang kan ada seperti itu istilahnya. Tapi benar, pengantar karya itu akan membuktikan bahwa karya ini memang murni dari mereka, karena dokumentasi tahapan mereka membuat muncul di sana. Nah, di sana letak jujurnya akan kelihatan. Tangguh, dia bisa menyelesaikan karya ini sesuai dengan deadline yang ditentukan. Itu dia berusaha keras dia, sehingga tangguh. Berintegritas, nah ini dia konsisten dari awal sampai akhir menyelesaikan sampai mereka melaksanakan sebuah pagelaran, sehingga JTB itu betul-betul bisa diwujudkan dalam kegiatan ujian praktek seni budaya tahun ini. Baik. Ya. Nah, ini kan bagus-bagus sekali ya Pak ya, karya-karya dari kakak-kakak kelas kita. Jujur di luar ekspektasi saya bisa membuat karya yang sangat cantik dan benar-benar benar-benar di luar dugaan saya bisa bertemu dengan orang-orang berbakat ya. Sebenarnya bidang seni itu benar-benar bisa kita pelajari, namun bakat itu tidak bisa dicari gitu loh Pak. Jadi saya benar-benar jarang menemukan orang yang bisa menekuni gambar. Maksudnya gambar seni itu sebagai hobi sampingan aja. Jadi saya baru pertama kali melihat hasil karya yang benar-benar cantik dari kakak kelas kita di ujian praktik ini. Nah, bagaimana sih nanti ujian praktik ini bisa mendukung di dunia kerja siswa gitu Pak? Oke. Untuk output ya, mereka setelah melaksanakan ujian praktek khusus di seni budaya, karena tujuan awal yang Pak sampaikan itu kita bentuk moral mereka biar menjadi lebih baik, kemudian kreativitas mereka, ya kritis mereka, itu sebenarnya konsep pembelajaran seni budaya yang kita lakukan di tingkat SMA. Bukan ujung-ujungnya siswa itu pintar membuat karya, bukan seperti itu. Kalau mungkin ke SMK, ke soft skill, tapi kalau di SMA kita lebih banyak merangsang, ya merangsang anak-anak gimana caranya dia bisa berpikir kritis, mengeluarkan imajinasi mereka sesuai dengan bidang mereka nanti ke dunia kerja, sehingga mereka bisa bertanggung jawab di tempat kerjanya, jujur dan berintegritas pada setiap bidang yang mereka temukan di lapangan nantinya. Seperti itu harapan kami. Baik. Terima kasih ya Pak Stame. Baik teman-teman,
Mungkin sekian dulu video podcast pada kali ini yang bertema ujian praktik. Kita sudah mengulik dari awal bagaimana kegiatan ujian praktik di SMA Negeri 1 Belah Batu, karya-karyanya, dan apa sih tujuannya ujian praktik di SMA Negeri 1 Belah Batu. Baik, sebelum itu saya ingin berterima kasih ke Pak Sutama karena sudah mau menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Saya Cahaya Podcast meminta maaf bila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang menyinggung. Saya tutup dengan selamat pagi. Terima kasih.